GoNavy Highlight menghadirkan informasi dan berita terkini seputar kegiatan TNI Angkatan Laut, dan berikut berita selengkapnya yang kami hadirkan dalam GoNavy Highlight edisi Jumat 26 November 2021. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang didampingi Ketua Umum Jala Senasri Nyonya Veru Yudo Margono menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Gedung Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Kepala Staf Angkatan Laut menyampaikan kegiatan yang telah tertunda 2 tahun ini akhirnya terlaksana dan berharap semoga dapat meningkatkan iman ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membangkitkan semangat pengabdian serta melaksanakan tugas-tugas dengan tulus ikhlas dan penuh tanggung jawab sebagai bentuk dedikasi pada TNI Angkatan Laut yang kita cintai. Pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW kali ini mengambil tema melalui Maulid Nabi Muhammad SAW kita tingkatkan keteladanan dan etos kerja personil TNI guna mendukung keberhasilan tugas pokok TNI di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Kapten Laut Yusuf Imanuddin dan Letu Laut Wawan Hermawan dengan sari tilawah Serma Gusti. Sedangkan tausiah diberikan dari Kiai Haji Sumarno Safei, pimpinan Pondok Pesantren Darus Saadah. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menerima audiensi pengurus pusat keluarga besar putra-putri TNI Angkatan Laut yang dipimpin Bapak Daeng Wijaya di lobi Gedung Utama RE Marta Dinata, Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur. Kunjungan audiensi tersebut dimaksudkan untuk menjalin silaturahmi dan menjalin kerjasama yang lebih erat dalam berbagai kegiatan sosial serta dukungan dari TNI Angkatan Laut, khususnya Kepala Staf Angkatan Laut sebagai pimpinan tertinggi TNI Angkatan Laut. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Julius Wijoyono, Kamis sore 25 November beserta staf berkunjung ke redaksi TV One di kawasan Industri Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur. Kedatangan Kadis Penal disambut hangat oleh Bapak Toto Suryanto, Wakil Pemimpin Redaksi TV One beserta pejabat Redaksi TV One. Pertemuan berlangsung akrab dengan diskusi seputar TNI Angkatan Laut dan kemaritiman. Kegiatan ini diakhiri dengan meninjau studio utama TV One serta melihat secara langsung kecanggihan peralatan yang dimiliki oleh TV One. Diharapkan dengan adanya kunjungan ini dapat meningkatkan kerjasama serta silaturahmi sesama insan pers. KRI Sultan Iskandar Muda 367 yang tergabung dalam Satgas Maritime Task Force TNI ke-28 M Unifil yang dikomandani Letkol Laut Pelaut Abdul Haris memperoleh tanda penghargaan atas partisipasi aktif KRI Sultan Iskandar Muda 367 dalam keikutsertaannya menjaga perdamaian dunia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon. Penganugerahan tanda penghargaan diberikan langsung oleh Maritime Task Force Commander Rear Admiral Andreas Markus Muge dalam sebuah upacara di dermaga Pelabuhan Beirut, Lebanon. Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 Belawan, Kolonel Marinir Amir Kasman, menerima kunjungan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Laksamana Muda TNI Anwar Saadi di ruang VIP Markas Komando Lantamal 1 Belawan. Kunjungan tersebut merupakan wujud silaturahmi dan sinergitas antara pihak kejaksaan dengan Lantamal 1 Belawan, sekaligus memperkenalkan organisasi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer agar lebih familiar. Direktur Pendidikan Akademi TNI Brigjen TNI Dedi Prihatmojo yang mewakili Komandan Jenderal Akademi TNI Marskal Madya TNI Andiawan Martono membuka pelaksanaan sidang Badan Pimpinan Korps Taruna di Gedung Salahutu, Kesatrian Akademi Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya. Pembukaan pelaksanaan sidang dibuka secara simbolis oleh Brigjen TNI Dedi Prihatmojo
dengan menyerahkan palu sidang kepada Komandan Resimen Korps Taruna Akademi Militer Sermadatar Infanteri Sawung Setiawan sebagai pimpinan sidang. Dalam sidang Bapim Kortar Triwulan 4 yang diikuti perwakilan dari Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Angkatan Udara, mengusung tema peran Resimen Korps Taruna guna membentuk public relation skill di era digitalisasi. Akademi Angkatan Laut yang kali ini berkesempatan menjadi tuan rumah mengirimkan 6 tarunanya untuk menjadi peserta sidang. Gubernur Akademi Angkatan Laut Maijen TNI Marinir Nur Alamsyah mengatakan, melalui forum akademik seperti ini diharapkan dapat membangun karakter, kepemimpinan, dan integrasi antara taruna Akademi TNI dan Akpol, dan terbiasa berdiskusi dan berolah pikir secara sistematis, logis, kritis, dan komprehensif sebagai calon pemimpin masa depan. Gubernur Akademi Angkatan Laut Maijen TNI Marinir Nur Alamsyah beserta Wakil Gubernur Akademi Angkatan Laut dan sejumlah pejabat utama Akademi Angkatan Laut menyambut kunjungan kerja Komandan Jenderal Akademi TNI Marsikal Madya TNI Andiawan Martono dalam rangka peninjauan fasilitas pendidikan di Kesatrian Akademi Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya. Sebelum melakukan peninjauan, Danjen Akademi TNI menerima laporan perkembangan pendidikan Akademi Angkatan Laut tahun 2021 yang dipaparkan Direktur Pendidikan AAL Kolonel Sawa di Rupatama Gedung Mako R. Subiakto. Peninjauan kunjungan fasilitas pendidikan Akademi Angkatan Laut antara lain Bright Simulator Departemen Pelaut di Gedung Andromeda, Engine Room Simulator Departemen Teknik di Gedung Sapwardi, dan Virtual Arm Departemen Marinir. Komandan Jenderal Akademi Militer Marsikal Madya TNI Andiawan Martono memberikan kuliah umum kepada taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan 67 dan Angkatan 68 yang bertema kepemimpinan transformasional TNI guna menghadapi tantangan di era 4.0 di Gedung Mas Pardi, Kesatrian Akademi Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya. Dalam pembekalannya, Marsikal Madya TNI Andiawan menjelaskan, kepemimpinan transformasional itu adalah sosok pemimpin yang mampu menginspirasi, memberdayakan, memotivasi, dan mendorong anak buah atau orang yang dipimpinnya tersebut melakukan hal yang lebih baik. Menukil pendapat dari Profesor Sudarwan Damin bahwa kepemimpinan transformasional berasal dari kata to transform yang berarti mentransformasikan atau mengubah sesuatu menjadi bentuk yang berbeda. Misalnya mentransformasikan visi menjadi realita, potensi menjadi aktual, latent menjadi manifest, dan seterusnya. Untuk transformational leadership sangatlah perlu diwujudkan, yaitu sosok pemimpin yang visioner, inspiratif, adaptif terhadap berbagai perubahan lingkungan, berpikiran terbuka, progresif, potensi menjadi energi, pemimpin yang mengajak bukan memerintah, berempati tinggi dan mampu merubah kelemahan menjadi kekuatan. Tim F1 QR Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai dan tim Satgas Operasi Khusus Intelmar Koarmada 1 berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu di pantai Desa Buruk Bakul, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Penyergapan terhadap pelaku berhasil mengamankan 1 orang tersangka serta 14 bungkus kemasan teh Cina yang mengandung metapetamin dan 1 bungkus hitam yang merupakan senyawa kimia organik jenis aluminium kalium sulfat atau tawas. Sedangkan 1 orang lainnya berhasil meloloskan diri dari pengejaran ke arah hutan bakau. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa menuju Mako Lana Dumai.